Putri masih ingat betul kejadian itu. Saat ia masih SMP, ia tinggal bersama ayah dan ibunya di sebuah rumah panjang khas pedesaan di Jawa Tengah, bagian utara. Kakak-kakaknya yang berjumlah 7 perempuan dan 1 laki-laki sudah berkeluarga atau masih mondok di pesantren. Rumah mereka berada di dekat sungai, di pinggir jurang kecil yang ditumbuhi pohon bambu rimbun. Sejak beberapa waktu, Putri merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menjemur pakaian, terutama celana dalamnya, pasti ada yang hilang. Awalnya ia berpikir mungkin jatuh atau tertiup angin. Namun, setiap kali ia mencari di sekitar jemuran, hasilnya nihil. Aneh lagi, celana dalam yang hilang itu tidak langsung lenyap selamanya, melainkan beberapa hari kemudian ditemukan di belakang rumah, di tempat yang jarang sekali didatangi orang, di antara semak-semak atau bahkan tersangkut di batang bambu yang tinggi. Yang lebih menyeramkan, setiap kali ditemukan, celana dalam itu terasa agak longgar, seperti telah ditarik-tarik atau direnggangkan oleh sesuatu. Bukan robek, bukan pula lecek seperti terbawa angin. Seakan ada yang telah menyentuhnya dengan sengaja. Semakin lama, Putri mulai ketakutan. Ia mencoba mengikat jemuran lebih erat, tapi tetap saja celana dalamnya selalu hilang dan ditemukan dalam kondisi mencurigakan. Ia pun akhirnya menceritakan hal ini kepada ibunya. Ibunya terdiam sejenak, lalu memandang ke arah kebun bambu di belakang rumah dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Mungkin ada yang usil," ucapnya pelan. Putri mengernyit. "Maksudnya siapa, Bu? Kan di belakang rumah nggak ada orang." Ibunya tak langsung menjawab. Tapi malam itu, ia meminta ayah Putri untuk menaburkan garam kasar di sekitar halaman dan menaruh pisau di dekat jemuran. Namun, kejadian aneh itu tetap berlanjut. Celana dalam Putri tetap menghilang. Sampai suatu malam, Putri terbangun karena mendengar suara langkah berat dari arah belakang rumah. Langkah itu terdengar menyeret-nyeret, seperti sesuatu yang berbobot besar sedang berjalan di atas tanah berpasir. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba diam di tempat, tidak ingin mengusik. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sesosok bayangan besar dan berbulu tebal berdiri di dekat pohon bambu. Sosok itu bertubuh hitam pekat dengan mata merah menyala yang menatap ke arah jemuran. Lalu perlahan-lahan makhluk itu meraih sesuatu dari jemuran, celana dalamnya. Putri menahan napas, takut suaranya terdengar. Makhluk itu mengendus-endus kain itu, lalu berjalan menyeret kaki menuju rerimbunan bambu. Saat makhluk itu berbalik, Putri melihat wajahnya yang menyeramkan. Genderuwo. Esok paginya, ia menceritakan semua kepada ibunya. Dengan wajah serius, ibunya segera memanggil seorang tetua desa untuk melakukan ritual kecil di rumah mereka. Malam itu, mereka membakar dupa dan membaca doa-doa tertentu. Sejak saat itu, celana dalam Putri tidak pernah hilang lagi. Namun, setiap kali ia melihat ke arah pohon bambu di belakang rumah, ia selalu merasa ada sepasang mata merah yang mengintai dari kejauhan. Setelah ritual kecil yang dilakukan oleh tetua desa, suasana rumah Putri terasa lebih tenang. Sudah beberapa hari celana dalamnya tidak menghilang lagi. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa sesuatu masih mengawasi dari kejauhan. Malam itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Putri tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring menatap langit-langit kamarnya yang terbuat dari kayu. Suara jangkrik dan gemerisik bambu yang tertiup angin terdengar samar-samar dari luar. Tiba-tiba, ada sesuatu yang jatuh di belakang rumah. Putri langsung duduk di tempat tidurnya, menajamkan pendengarannya. Ia berharap itu hanya buah atau ranting yang jatuh. Tapi kemudian, suara langkah berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seolah-olah sesuatu sedang mondar-mandir di halaman belakang. Jantung Putri berdegup kencang. Ia berusaha menguatkan diri untuk mengintip dari jendela. Saat ia menggeser sedikit tirai, jantungnya hampir berhenti. Sosok besar itu ada di sana. Lebih jelas dari sebelumnya. Genderuwo itu sedang membungkuk, tangannya yang panjang meraba-raba tanah,
seperti sedang mencari sesuatu. Dan di dekat kakinya ada beberapa celana dalam miliknya yang sebelumnya hilang. Putri membekap mulutnya, menahan teriakan. Sosok itu mengendus-endus kain itu dengan mata merah menyala. Ia mendekatkannya ke wajahnya yang dipenuhi bulu kasar. Lalu terdengar suara geraman pelan seperti puas dengan temuannya. Putri mundur perlahan dari jendela, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin lari ke kamar ibunya, tapi takut suara langkahnya terdengar oleh makhluk itu. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, ada suara napas berat. Putri menoleh. Dari celah jendela yang masih sedikit terbuka, sepasang mata merah itu kini menatap langsung ke arahnya. Ia terpaku, tidak bisa bergerak. Genderuwo itu tahu ia sedang mengintip. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar bergerak menuju pintu belakang rumah. Putri langsung tersadar dari rasa takutnya dan berlari ke kamar ibunya. Ia menggedor pintu dengan panik. "Bu, ada di belakang rumah." Ibunya segera bangun, wajahnya langsung berubah tegang. Ayahnya yang mendengar kegaduhan itu juga segera keluar kamar. Tanpa banyak bertanya, ia langsung mengambil golok yang tergantung di dinding. Dari luar terdengar suara prak prak, seperti ada sesuatu yang mencakar pintu belakang. Ayahnya langsung membaca doa-doa sambil menghunus goloknya. Ibu Putri mengambil segenggam garam dan menaburkannya di depan pintu. Lalu tiba-tiba terdengar suara lolongan panjang dan berat dari luar, diikuti suara langkah yang perlahan menjauh ke arah kebun bambu. Malam itu, mereka bertiga tidak tidur. Ayah Putri duduk berjaga dengan golok di tangannya. Esok paginya, saat mereka memeriksa halaman belakang, mereka menemukan jejak kaki besar di tanah, dengan beberapa helai bulu kasar berceceran. Dan di tengah halaman, ada celana dalam Putri yang hilang seminggu lalu, dalam keadaan kotor dan masih lembab seperti baru saja dipegang tangan berlumur keringat. Sejak saat itu, mereka memasang pagar lebih tinggi dan selalu membawa pakaian jemuran ke dalam rumah sebelum matahari terbenam. Putri pun mulai menjemur pakaian dalamnya di dalam rumah, bukan di luar lagi. Mereka tidak pernah lagi melihat genderuwo itu secara langsung, tapi setiap kali angin bertiup di malam hari dan bambu bergemerisik, Putri masih merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Sampai sekarang. Sejak kejadian malam itu, Putri masih sering merasa gelisah. Meskipun ia sudah menjemur pakaiannya di dalam rumah, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Setiap malam, ia masih bisa mendengar suara gemerisik di rumpun bambu belakang rumah. Kadang, di tengah malam, ada suara langkah berat yang mendekat, lalu menghilang begitu saja. Suatu hari, seorang kakek tua yang dikenal sebagai Mbah Surip, seorang sesepuh desa yang paham soal hal-hal gaib, datang ke rumah mereka. Ia datang karena mendengar cerita dari tetua desa tentang kejadian aneh yang dialami Putri. Setelah duduk di ruang tamu dan menyeruput kopinya, Mbah Surip mulai berbicara dengan suara berat. Sejak dulu, pohon bambu di belakang rumah ini memang ada penunggunya, katanya sambil mengelus janggutnya. Dan penunggunya itu bukan sembarang makhluk. Putri menelan ludah. "Genderuwo itu?" tanyanya pelan. Mbah Surip mengangguk. "Ya, tapi bukan hanya genderuwo biasa. Dia itu makhluk lama, sudah ada di sini sejak sebelum rumah ini dibangun. Biasanya dia tidak mengganggu manusia, kecuali kalau ada sesuatu yang menarik perhatiannya." Putri merinding. "Maksudnya, apa yang menarik perhatiannya?" Mbah Surip menatapnya tajam, lalu berkata, "Kamu." Ruangan mendadak hening. "Genderuwo itu tertarik padamu, Putri," lanjut Mbah Surip. "Mungkin karena kamu anak bungsu dan satu-satunya perempuan yang masih tinggal di rumah ini. Dia menganggapmu sebagai calon istri." Jantung Putri berdegup kencang. "Istri?" Mbah Surip mengangguk pelan. "Makhluk seperti dia suka dengan perempuan muda, dan dia menunjukkan ketertarikannya dengan cara mengambil pakaian dalammu. Itu semacam ritual bagi mereka. Semakin sering dia mengambilnya, semakin kuat ikatan gaib yang dia buat denganmu." Putri merasa ingin muntah. Jadi selama ini,
Genderuwo itu bukan hanya mencuri celana dalamnya karena iseng, tapi karena ada niat jahat. Lalu bagaimana cara mengusirnya? Tanya Ibu Putri dengan wajah tegang. Mbah Surip menghela napas. Kita harus melakukan ritual pemutusan. Kita akan buat dia sadar bahwa dia tidak punya hak atas Putri. Tapi ini tidak mudah, karena dia sudah terlanjur merasa memiliki. Malam itu, Mbah Surip membawa beberapa benda untuk ritual. Kemenyan, bunga 7 rupa, air doa, dan sebuah kain putih yang sudah diberi mantra. Ritual dimulai tepat tengah malam. Mereka semua duduk melingkar di ruang tengah, sementara Mbah Surip mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Saat asap kemenyan mengepul, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Brak! Brak! Sesuatu mulai mengguncang dinding rumah. Angin kencang bertiup dari arah kebun bambu. Pintu dan jendela bergetar hebat seolah ada badai di luar. Putri memegang tangan ibunya erat-erat, tubuhnya gemetar. Jangan takut, jangan biarkan dia masuk, seru Mbah Surip sambil terus membaca doa. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Seperti suara manusia, tapi lebih dalam dan mengerikan. Angin semakin kencang dan lalu hening. Semua suara mendadak menghilang. Hanya suara nafas mereka yang tersisa di dalam rumah. Mbah Surip membuka matanya. Ia tersenyum tipis. Sudah selesai, dia sudah pergi. Putri masih merasa tidak percaya. Apa dia benar-benar tidak akan kembali? Mbah Surip mengangguk. Dia tidak bisa lagi mendekatimu. Ikatan gaibnya sudah diputus. Esok paginya, mereka memeriksa halaman belakang. Tidak ada lagi jejak kaki besar. Tidak ada bulu kasar yang berserakan. Dan untuk pertama kalinya, udara di sekitar rumah terasa lebih ringan. Sejak saat itu, celana dalam Putri tidak pernah hilang lagi. Namun, meskipun genderuwo itu sudah pergi, setiap kali ia melihat pohon bambu di belakang rumahnya, ia masih merasakan sesuatu, seolah-olah ada yang mengintai dari kejauhan.